Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang hukum melakukan safar di hari Jumat, dan kesimpulannya adalah diharamkan dalam sebahagian mazhab, terutama mazhab Syafi'i, kalau sengaja melakukan safar di hari Jumat ba'da zawal, setelah terjadinya zawal, yaitu tergelincirnya matahari kira-kira 15 atau 20 menit menjelang azan Jumat, lalu kita sengaja melakukan safar sehingga meninggalkan Jumat, maka perjalanan itu berdosa, safar itu haram ya. Kecuali kita yakin bisa melakukannya di tengah jalan, baru dibolehkan ya. Namun kalau berangkat sebelum zawal, ada banyak pendapat menyatakan kemakruhannya ya, makruh melakukan safar sebelum zawal, dikhawatirkan. Jadi dengan alasan dikhawatirkan tertinggalnya Jumat ya, karena itu hari dimuliakan Allah. Yang paling aman adalah mereka yang melakukan safar sebelum datangnya waktu subuh di hari Jumat itu dibolehkan tidak Jumat dan menggantinya dengan salat duhur dalam perjalanan, boleh jamak, boleh dikasarkan. Baik, itu kesimpulannya. Kemudian kita juga sudah bahas tentang uzur yang menyebabkan boleh tidak Jumat ya, jadi Jumat itu wajib kecuali mereka yang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan uzur itu atau penghalang itu diantaranya yang menyebabkan seseorang tidak berdosa kalau tidak Jumat, iaitu ketika seseorang sakit yang menyebabkan tidak bisa berangkat, kemudian merawat orang sakit yang kira-kira orang sakit itu tidak bisa ditinggalkan, kemudian seorang yang sudah sangat tua renta, lalu kemudian khawatir dizalimi di tengah jalan kalau dia pergi Jumat, dan terhalang dengan cuaca ya, cuaca ekstrim, baik hujan lebat maupun salju ataupun banjir ya. Nah, ini perkara-perkara yang menyebabkan boleh meninggalkan Jumat. Selain daripada itu, maka hati-hati ketika seseorang membiasakan diri tidak salat Jumat. Karena dulu Yahudi dikutuk oleh Allah gara-gara melecehkan hari yang dimuliakan ya. Jadi jangan sampai kita menjadi generasi penerus sifat Yahudi ya. Orang-orang yang tidak Jumat itu ada sifat Yahudi ya. Ada sifat Bani Israel yang suka melawan Allah. Mah tidak pegang langsung Yahudi ya. Karena orang Aceh paling pantang kita bilang Yahudi,
walaupun amalannya sudah lebih daripada Yahudi. Mesabeh, narkoba, mencuri, merampok, berzina, yang jangan dibilang Yahudi, lain dempu je bukan. Makanya menangkap pencuri Aceh itu mudah. Kalau ada pencuri orang Aceh, itu mudah cara tangkap. Teriak saja Yahudi, jangan teriak maling, teriak Yahudi, dia balik sendiri, pegah-pegah kan. Jadi itu cara tangkap pencuri kalau orang Aceh. Teriaknya Yahudi, jangan teriak maling. Maling pun tidak mau terima kalau dia bilang Yahudi. Baik, kita lanjut. Ada perkara sedikit yang tertinggal, yaitu tentang, ini berhubungan tentang uzur tidak berangkat Jumaat. Ada satu perkara tersisa, yaitu suqutul Jum'ah amman hadara al-'aid, yaitu hukum tentang bagaimana kalau hari Jumaat bertepatan dengan hari raya. Jadi hari raya di hari Jumaat, apakah menyebabkan gugurnya salat Jumaat karena sudah bertemunya dua hari raya, hari raya mingguan dan hari raya tahunan. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama tentang hukum kewajiban hadir salat Jumaat ketika sudah melakukan salat hari raya di hari Jumaat itu. Menurut jumhur ulama selain mazhab Hanbali, jadi yang berbeda dalam pandangan ini adalah mazhab Hanbali. Menurut jumhur ulama, salat Jumaat di hari raya yang sudah melakukan salat Jumaat pun tadi tetap wajib melakukan salat Jumaat, termasuk mazhab Syafi'i di dalamnya mengatakan wajib melakukan salat Jumaat walaupun tadi sudah melakukan salat hari raya, dengan dalil-dalil kewajiban Jumaat. Dengan dalil-dalil tentang kewajiban Jumaat, di antaranya ayat Allah surat Al-Jum'ah, wa iza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zaru al-bai'. Allah katakan kalau sudah dipanggil di hari Jumaat, datanglah segera. Jadi istidlalnya para ulama jumhur mengatakan Allah tidak memisahkan antara Jumaat tanpa hari raya atau Jumaat dengan hari raya. Kalau dipanggil hari Jumaat wajib datang. Jadi dalil itu umum untuk menyatakan wajibnya Jumaat. Kemudian hadis Nabi yang menyebutkan man tarakal Jum'ah, barang siapa yang meninggalkan Jumaat 3 kali, maka dia tercatat sebagai orang yang lalai. Ini juga tidak dipisahkan oleh Nabi bahawa boleh meninggalkan Jumaat kalau ada hari raya di hari Jumaat. Jadi dalil-dalil umum tentang kewajiban Jumaat, dosanya orang yang tidak pergi Jumaat, itu menjadi sandaran jumhur ulama mengatakan tetap wajib pergi Jumaat di hari raya yang kebetulan jatuh di hari Jumaat. Nah, ini pandangan jumhur ulama. Kemudian yang kedua, pandangan yang berbeda muncul dari kalangan mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali mengatakan tasqutu amman hadara al-'ain ma'al imam in ittafaqa 'ain fi yaumil jum'ah isqat hudur. Kalau bertepatan hari Jumaat dengan hari raya, maka gugurlah kewajiban untuk melakukan salat Jumaat. Illa al-imam, kecuali bagi imam, artinya bagi yang ditunjuk sebagai imam. Fa innaha la tasqutu anhu, kalau imam tetap wajib hadir. Illa ay la yajtami'a lahu man yusalli bihi al-jum'ah, karena imam dibutuhkan
bagi mereka yang ingin solat Jumaat. Jadi tadi Imam Hambali mengatakan kalau bertemu dua hari raya ini, Jumaat boleh tidak hadir. Nah, bahasa gugur bukan bermakna tidak ada Jumaat. Yang mau melakukan silakan, yang tidak lakukan silakan. Tapi imam wajib hadir. Kenapa? Takut ada yang ingin melakukannya. Jadi yang imam tetap standby. Tentu yang dimaksudlah imam yang ratib, imam yang ditunjuk untuk pelaksanaan solat Jumaat. Ya. Jadi mazhab Hambali berdalil dengan beberapa hadis, di antaranya hadis Zaid bin Arqam. Rasulullah pernah berkata, "Man syaa'a ayyujammi' falyujammi'." Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin melakukan Jumaat, silakan lakukan. Mafhum khalafahnya, siapa yang ingin meninggalkan, silakan tinggalkan. Dan ini hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud, bahasanya ini berkenaan tentang hari Jumaat yang bertepatan dengan hari raya. Kemudian ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtama'a fi yaumikum hadza 'aidan. Jadi pernah Rasulullah mengatakan, hari ini telah berkumpul dua hari raya. Faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ah wa inna mujammi'un. Barang siapa yang ingin meninggalkan Jumaat, maka silakan. Wa inna mujammi'un. Dan bagi kita yang ingin melakukannya, maka kita lakukan Jumaat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas anin Nabi dengan derajat yang sahih. Dan ini semua menunjukkan bahawa ada pandangan-pandangan yang tidak bisa disalahkan, karena ini hasil ijtihad Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi kesimpulannya, bagi yang ingin mengambil sikap dari pandangan mazhab Hambali ini, ya silahkan. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap wajib. Namun yang jadi masalah adalah kita hari-harinya tidak melakukan pandangan mazhab Hambali ini. Tiba-tiba begitu hari raya, kadak cok pandangan mazhab Hambali. Jadi kacok part yang mangat nyancok. Ini resiko bermain-main dengan hasil ijtihad. Dalam usul fiqh disebut ini talfiq. Talfiq mencampur adukkan pandangan-pandangan ijtihad dari berbagai mazhab, lalu mengambil pandangan yang lebih mudah. Jadi memudah-mudahkan urusan agama, dia campur hidupnya, dia campur-campur pandangan-pandangan hasil ijtihad ini, tapi dia selalu memposisikan diri dengan mana yang lebih mudah. Itu disebut talfiq. Talfiq tidak dibenarkan, kecuali dalam keadaan bukan pada suatu urusan. Artinya, kalau dalam satu urusan, contoh urusan salat, tidak boleh mencampur adukkan mazhab dalam satu urusan salat. Suka-suka kita mengambil yang ringan, karena akan menyebabkan tidak sahnya amalan tersebut ketika dicampur aduk. Kita sudah pernah kasih tahu Pak, sekedar pengingat ulang. Contoh, ketika kita berwuduk dengan mazhab Syafi'i, lalu kita salat dengan mengambil pandangan mazhab lain, artinya pada urusan-urusan yang berbeda khilafiyah, ini bisa rusaknya salat. Tadi wuduk kita memakai mazhab Syafi'i, satu helai rambut atau 3 helai rambut sudah sah wuduk ketika menyapu kepala. Dalam pandangan mazhab Malik, berwuduk harus seluruh kepala, wajib. Kalau tidak seluruh kepala menyapu kepala, maka batal wuduknya. Nah, selesai wuduk, lalu kita bersentuhan dengan
isteri. Dalam pandangan Syafi'i batal, dalam pandangan mazhab Malik tidak batal. Nah, anehnya tadi ketika kita berwuduk kita memakai pandangan mazhab Syafi'i. Jadi kita cilet itu kita anggap sudah sah. Ketika bersentuhan dengan isteri kita pindah ke mazhab Malik. Kita katakan enggak apa-apa. Ada pandangan mazhab Malik yang mengatakan enggak masalah, bersentuhan enggak masalah. Jadi kita berpindah. Maka timbul pertanyaan, apa hukum solat kita? Mazhab Syafi'i menjawab solatnya batal karena tadi wuduknya batal dengan bersentuhan. Mazhab Malik mengatakan solatnya batal karena tadi berwuduk tidak mencapai seluruh kepala. Akhirnya tidak ada satu pun yang mengatakan sah solat kita. Ini hasil daripada mencampur adukkan mazhab. Jadi bermazhab itu sebenarnya bagi orang awam, walaupun dalam hukum agama tidak sampai pada derajat wajib yang menyebabkan dosa kalau ditinggalkan, tapi orang awam tidak layak kalau tidak bermazhab. Orang awam, orang hana sempat dia tuntut ilmu, itu tidak layak kalau tidak bermazhab. Kenapa? Dia kehilangan panduan. Siapa yang memandu dia untuk melakukan ibadah? Dan sebenarnya tidak wajib bermazhab Syafi'i. Tidak wajib. Jadi ada orang ditanya, kah pun mazhab? Lam Hanafi, kah lam Raka? Enggak bisa. Karena itu semuanya hasil ijtihad. Kita boleh berada di mazhab manapun yang kita yakini, namun jangan campur adukkan ketika berurusan dengan satu urusan ibadah. Karena ini akan mengacaukan hasil ijtihad. Kalau orang sudah level di atas orang awam, apalagi mujtahid mutlak, mujtahid mutlak, mujtahid itu ada berapa level? Yang paling tinggi itu mujtahid mutlak. Di bawahnya mujtahid muntasib, mujtahid fil mazhab, mujtahid murajjih. Mujtahid mutlak itu levelnya 4 mazhab ini. Malah mereka tidak boleh bermazhab. Kalau belajar usul fiqh, mujtahid mutlak level 4 mazhab, Hanafi, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Level-level ini itu sebenarnya dulu ada 13. Imam Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi, Daud Al-Zahiri, Imam Al-Auza'i, At-Tabari, Al-Thawri, itu semua imam-imam mujtahid mutlak. Mereka mengeluarkan hasil ijtihadnya. Mereka malah haram bermazhab. Maka coba lihat, itu Imam Syafi'i muridnya siapa? Mazhab Malik, muridnya Imam Malik, bukan mazhab Malik. Pernah kita dengar Imam Syafi'i memproklamirkan dirinya, aku bermazhab Malik? Tak pernah. Imam Hanbali itu muridnya Imam Syafi'i, tapi Imam Hanbali tidak pernah mengatakan aku bermazhab Syafi'i. Itu mengikuti gurunya, tak pernah. Kenapa? Bagi mereka haram bermazhab. Mereka lah yang diberi izin dalam tanda kutip, yang mereka langsung mengikuti hasil Al-Quran dan Sunnah. Jadi level ini yang mereka faham langsung Al-Quran dan Sunnah. Mereka faham bahasanya, mereka tahu maksud ayatnya, mereka tahu maksud hadis, dan mereka bisa mempertemukan antara ayat ini dengan ayat ini, lalu keluarlah hukum ini. Oh, ini segi bahasanya ini maksud Allah begini. Nah, cuma karena empat-empatnya orang pilihan Allah, pintar-pintar, terjadi perbedaan ketika mengeluarkan hukum. Jadi bak genging kalimatnya, menurut dong kalimatnya nyo. Hati menurut dong sesuai dengan ilmu yang dia dapat. Ini yang empat ini yang tidak bermazhab. Maka Syafi'i tidak bermazhab Malik, walaupun itu gurunya. Hanbali banyak pandangan yang berbeda dengan Syafi'i, walaupun itu gurunya, karena mereka langsung menuju ke Al-Quran dan hadis dan sunnah. Mereka kuliti. Tapi kalau kita hari ini mengatakan saya langsung ke Al-Quran dan sunnah, siapa kita? Mungkin kita baca satu ayat dia tidak tahu maksud ayat tersebut. Bagaimana? Ujung-ujungnya bermazhab juga, cuma enggak mau mengakui bermazhab.
Nanti ikutnya ke salah seorang, kan artinya bermazhab juga. Oh, ikut siapa? Ikut Ibnu Taimiyah, berarti bermazhab Ibnu Taimiyah. Cuma level Ibnu Taimiyah itu jauh di bawah 4 level mazhab ini, 4 mazhab ini. Ya. Tidak ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah termasuk golongan mujtahid mutlak, tidak ada. Jauh itu. Nah, oleh kerana itu, jangan campur adukkan pandangan dalam satu perkara. Tapi kalau sudah pindah perkaranya, tidak mengapa. Jadi dalam urusan bayar zakat, kita tidak ikut Syafi'i, kita ambil pandangan mazhab Hanafi, boleh bayar dengan uang, dibolehkan, tidak mengapa. Nah, tapi kalau dalam satu perkara, sebaiknya jangan campur aduk, karena menyebabkan perkara yang penuh dengan jawaban yang menyebabkan kita bisa batal. Oleh kerana itu, tidak boleh di hari Jumaat tiba-tiba kita pindah di mazhab Hanbali. Hai, apakah nanjak Jumaat? Kalau acuk mazhab Hanbali tiga ke kenjirat, enggak boleh. Kecuali hari-hari kita memang melakukan pelaksanaan di atas mazhab Hanbali. Ini jangan bersuka-suka dengan urusan ini. Karena pun pandangan ini itu kan ijtihad pribadi mazhab Hanbali, tapi jumhur ulama mengatakan tetap wajib solat Jumaat walaupun bertemu dengan hari raya. Begitu. Ya. Baik, kita itu sudah selesai tentang perkara yang menyebabkan uzur. Jadi ini dimasukkan sedikit karena dianggap apakah ini uzur di hari Jumaat atau tidak. Dan jumhur ulama mengatakan tetap wajib solat. Ya. Namun aneh juga, mohon maaf sedikit lagi, saya pernah dengar khutbah penuh emosional. Ya. Jadi ada kejadian Pak sekitar 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Itu hari raya kita bertepatan di hari Jumaat. Jadi khatibnya, kebetulan saya tidak ada jadual karena lembu kosong menyoror Jumaat, menyoror raya lembu kosong. Saya hadir Jumaat. Khatibnya penuh emosional mengatakan, nyan yang pegah hana wajib Jumaat orang raya, nyan mandum hana betul ya. Kata dia. Itu yang mengatakan enggak wajib hari Jumaat, solat Jumaat kalau bertemu hari raya. Jadi yang mengatakan enggak wajib, itu semuanya orang enggak betul itu. Itu sesat, mereka tersesat. Saya lihat ke atas khatib, bangai khatibnya. Jadi ada bangainya juga. Kenapa bilang orang sesat? Apakah tidak sampai pengetahuan dia bahwa itu pandangan mazhab Hanbali? Seharusnya kan tinggal mengatakan itu pandangan mazhab Hanbali, pandangan jumhur begini. Makanya kadang-kadang ya, orang kalau tidak banyak mengetahui satu urusan, biasanya remannya lebih tinggi, Pak. Orang bisa jadi preman lebih tinggi biasanya karena tidak banyak bacaannya, tidak luas wawasannya. Karena semakin tinggi seseorang ilmunya, semakin merendah dan semakin kecil kemungkinan untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin kecil untuk merendah-rendahkan orang lain. Semakin bodoh seseorang, semakin besar kemungkinan menyalah-nyalahkan orang, menunjukkan kebodohan dia. Ini akibat tidak suka dan tidak mau meluaskan wawasan. Ini penyakit. Makanya kadang-kadang kita dapatkan kelompok-kelompok tertentu yang suka menyalah-nyalahkan amal orang. Ini salah satunya adalah tidak mau mengikuti pengajian kecuali pengajian yang telah divonis cuma itu pengajian yang benar. Jadi sejak gure hinan mesti dipakat dengan kawannya, ya abud ya, siapa gurunya? Ustaz Nazli. Oh, itu bukan, enggak betul tu ustaz bid'ah kan. Nah, napah ya. Baik tak abud. Baik abud di kelompok dia saja. Yang dibahas itu di kitab itu saja. Enggak mau meluaskan wawasan. Akibatnya apa? Keluar dari situ berubah jadi orang ekstrim. Melihat saudaranya salah madukah raka ke tagai dalam surga kata dia. Jadi sudah begitu. Itu akibat tidak mau meluaskan wawasan dalam urusan beragama. Dan ini bahaya. Sifat ini bahaya. Itu bisa jatuh ke dalam kesombongan. Contoh Pak, ini kasih contoh yang aneh-aneh saja misal. Ini sekedar meluaskan wawasan. Contoh memakai hukum isbal. Hukum isbal
Isbal itu memakai celana atau kain di bawah mata kaki. Jadi banyak hadis yang menyebutkan bahawa yang isbal, yang melakukan isbal, iaitu menjatuhkan kain atau celananya di bawah mata kaki, dalam neraka. Banyak hadisnya itu. Jadi vonisnya dalam neraka. Tidak kita pungkiri hadis itu benar. Bahkan Nabi mengatakan ada 3 orang yang tidak dilihat Allah di hari kiamat, dan Allah marah kepadanya, Allah tidak sayang kepadanya, lalu dipersiapkan azab yang pedih. Ada 3 orang, yaitu al-musbil. Orang pertama musbil, langsung disebutkan Nabi, yaitu yang melakukan isbal, yang pakaiannya turun di bawah mata kaki. Yang kedua al-mannan, iaitu yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya sendiri, tapi bergahro, menyokon lung nah, masjidnya, musallahnya, begini, menyokon lung, itu manan. Kemudian al-munfiq sil'atahu bil halfil kazib, orang yang melariskan dagangan dengan sumpah palsu. Jadi pegahnya ini KW 1 ni barang ni, padahal KW 9. Haram, lagut hari itu laku barangnya, dia makan harta haram, dan dia wajib menanggung kebohongannya. Tapi yang mau kita fokuskan di musbil, di isbal tadi. Hadis-hadis semuanya benar tentang isbal, tidak ada hadis yang lemah. Hari ini kita sering dengar kadang-kadang diposting di Facebook, yang diposting di Facebook, grup WA diposting, yang mata kaki, yang kain turun di bawah mata kaki neraka. Begitu misal diposting. Padahal hadis-hadis yang menyebutkan tentang isbal itu secara, ada beberapa hadis. Ada hadis yang bentuknya mutlak, langsung disebut Nabi yang isbal neraka, yang isbal neraka. Ada hadis, beberapa hadis, 2 atau 3 hadis, Nabi menyebutkan muqayyadnya. Jadi ada ikatannya. Apa ikatannya? Khuyala, yaitu dalam keadaan sombong. Dalam ilmu usul fiqh, untuk mengambil suatu hukum, apabila bertemu mutlak dengan muqayyad, maka yang diambil adalah hukum muqayyad. Itu kesepakatan para ulama. Kalau bertemu informasi yang umum mutlak, lalu bertemu dengan yang muqayyad, yang diambil adalah muqayyadnya. Contoh yang lain, ini ilmu usul fiqh payah purno, tapi kita nggak mungkin belajar karena ini saja masih 9 jilid lagi. Dan letak begitu luasnya ilmu Allah ini. Contoh lain, misal ketika membayar kafarah, membebaskan budak, ada beberapa dalil Al-Quran membebaskan budak, enggak disebutkan budak kafir atau budak mukmin, tapi dalam beberapa ayat disebutkan budak mukmin. Maka diambil kesimpulan bahawa kalau yang umum bertemu dengan yang khusus, yang jadi landasan hukum adalah yang khusus. Kalau hukumnya masih bicara dengan kondisi yang sama-sama bayar kafarah, maka diambil kesimpulan yang harus dibebaskan adalah budak mukmin. Itu muqayyadnya, bukan budak kafir, bukan mutlak. Jadi begitu juga isbal itu benar dalam neraka, tidak ada kemungkinan, tidak ada kemungkaran di dalam hadis-hadis itu. Tetapi isbal yang mana? Isbal yang diiringi dengan khuyala, isbal yang diiringi dengan kesombongan. Kenapa bisa jadi sombong di situ? Baca asbabul wurud hadis-hadis tentang isbal. Asbabul wurudnya, di masa jahiliyah orang memakai baju besar-besar sampai tertutup mata kaki, itu menunjukkan status di masyarakat. Jadi supaya orang tahu dia orang kaya, supaya dia tahu dia orang yang terpandang, maka baju jubah dulu di masa jahiliyah, Pak, dan mesirik-sirik, terseret-seret di lantai. Jadi orang lihat, dah datang orang besar ni, dah datang orang kaya ni, dikenal. Nanti Pak kecil jubahnya besar ke bawah tertutup mata kaki. Orang kaya kampung begitu juga. Itu masa jahiliyah, dan diiringi dengan berjalan dalam keadaan sombong.
Dia ingin membuat orang lain tahu nyompak long cara dia berpakaian, dia ingin meninggikan dirinya. Di situ hadis Nabi berlaku. Isbal yang masuk neraka adalah yang khuyala, yang diiringi dengan sifat sombong, mengikuti asbabul urud zaman jahiliyah. Kalau tidak ada sombong, cuba fikir Pak, karena hari ini di Facebook sedang ribut ketika Rhoma Irama. Bapak kenal Rhoma Irama? Ani kenal Ani. Ani kenal, Rhoma Irama tidak kenal. Jadi ada satu yang dikutip, Rhoma Irama sedang beri tausiah. Kata Rhoma Irama, masuk akal tidak? Kata Rhoma Irama, masuk akal tidak? Masa kain di bawah mata kaki menyebabkan kita neraka? Dijawab semua oleh pihak yang mengatakan selama ini semua isbal masuk neraka. Dijawab, masuk akal lah, kerana kita harus taat pada Allah, harus taat, dengarkan ini. Kalau Nabi mengatakan sesuatu, wajib taat, tak perlu pakai akal pun, kata dia. Sekarang cuba fikir baik-baik. Kalau tidak diiringi dengan sifat sombong, di mana salah dan di mana dosa? Ketika jatuh kain di mata kaki, mana dosanya di mana? Kalau nggak ada sifat sombong ni. Karena semua dosa yang Allah tetapkan itu berhubungan dengan melawan Allah dan ada unsur kezaliman di dalamnya. Nggak ada dosa yang ditetapkan Allah yang nggak ada unsur kezaliman, baik zalim pada Allah, zalim pada orang, atau zalim pada diri sendiri. Tidak ada dosa yang ditetapkan hanya dengan ini jatuh aqua ni. Siapa yang aquanya jatuh dari tangannya masuk neraka? Mana dosanya? Nggak ada dosanya, Pak. Siapa yang mengikat kancing terakhir masuk neraka? Pak Desha, di mana dosanya ni? Siapa yang kupiahnya mereng masuk neraka? Di mana dosanya? Zalim ke Allah tidak, zalim ke orang tidak. Lalu kenapa tiba-tiba jatuh kain di bawah mata kaki berubah jadi neraka? Karena tidak ada sebab apa-apa. Wajar Rhoma Irama mengatakan masuk akal tidak? Masuk akal tidak, kata Rhoma Irama. Kadang-kadang cara Rhoma Irama ya, Pak. Walaupun but awal gaduh hiwawa urinang, tapi kadang-kadang dia ada caranya. Jadi jemaah melaka Allah, bagaimana bisa masuk neraka tanpa ada kesombongan? Kalau mau vonis neraka, vonis yang adil. Siapa yang pertama kali masuk neraka? Imam-imam Masjidil Haram, imam-imam Masjid Nabawi yang dalam neraka madum ya. Coba lihat pakaian mereka. Ketika jadi imam, lihat pakaian mereka, lihat itu nggak nampak kakinya, bukan mata kaki saja nggak nampak, kakinya pun nggak nampak. Kan aneh. Makanya mengambil hukum itu membaca, luaskan, paling kurang belajarlah dari orang yang bisa membaca. Ini perlu banyak pertimbangan, perlu banyak wawasan. Jangan sampai kita menghukumi orang pada sesuatu yang Allah tidak hukumi itu. Jadi ini contoh kalau sempit cara berfikir, tidak mau mengaji dengan banyak guru. Padahal dulu Imam Syafi'i itu ratusan gurunya, Imam Hanbali ratusan gurunya. Sampai hari ini cuma dengan 2 guru sudah malim kita. Tobat umur 45, belajar dengan 2 guru, tiba-tiba memvonis diri malim, sehingga mulai menyalah-nyalahkan orang. Nyombekna sifatnya. Jangan jadi fanatik, jangan suka salahkan orang siapa saja, baik belajar di mana saja. Kadang-kadang tanya dah murno kitab kuning, yang kitab putih anda dah murno, sehingga menyebabkan kesempitan dalam berfikir. Ada yang belajar mazhab Syafi'i saja, tidak pernah belajar mazhab lain. Begitu melihat ada sesuatu yang berbeza, langsung dia salahkan. Padahal pengetahuan dia tidak sampai ke situ. Paling kurang kan sebelum menyalahkan minta bantu Google lah. Paling kurang tanya sama Syekh Google apa hukumnya begini dan begini. Itu contoh. Sudah. Ini sekedar untuk tahu bahawa jangan vonis seseorang mengatakan sesat hanya karena wawasan kita yang sempit. Baik. Sedikit lagi Pak, 5 minit lagi, kemudian baru kita bertanya jawab. Lalu kita masuk ke dalam syarat-syarat sah Jumaat. Ini mungkin kita bahas satu dulu. Syarat sah Jumaat
iaitu syarat yang menyebabkan sahnya pelaksanaan Jumaat. Jadi di dalam setiap mazhab itu ada sedikit khilaf, perbedaan-perbedaan. Di antaranya ya, kalau menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i itu ada 7 syarat sah Jumaat. Menurut mazhab Malik ada 5 dan menurut mazhab Hambali ada 4. Namun yang mau dibahas di sini adalah menggabungkan syarat-syarat sah tersebut dalam perkara-perkara yang disepakati ya. Walaupun nanti furuknya ada yang terjadi perbedaan pandangan. Yang pertama, syarat sah Jumaat iaitu sudah masuk waktu zuhur. Tidak sah melakukan salat Jumaat sebelum masuknya waktu zuhur ya. Nah, waktu zuhur itu kan mulai dari tergelincir matahari ya, sampai menjelang waktu asar. Dalam proses itu boleh melakukan salat Jumaat. Kalau satu negara mengumumkan salat Jumaat kita lakukan jangan di awal waktu tapi kita ambil di tengah waktu, maka tidak mengapa. Di Tunisia, di Tunis Pak, itu salat Jumaat diambil di tengah waktu ya, ada kelompok-kelompok minoritas kecil yang mengambil di awal waktu, tapi negara mengumumkannya ya, dilakukan di tengah waktu. Jadi orang kantor nggak keluar cepat-cepat, tapi pukul 2 baru kepebut Jumaat kalau model jam kita hari ini. Itu dibolehkan, yang penting masih di dalam waktu zuhur ya. Wala tasihu 'indal jumhur qablah, tidak sah salat Jumaat dilakukan kalau sebelum masuk waktu zuhur. Ghairal Hanabilah ya, selain mazhab Hambali, iaitu jumhur ulama mengatakan tidak sah sebelum masuk waktu zuhur. Ternyata mazhab Hambali punya pandangan yang berbeda ya, iaitu yajuzu ada al-jum'ah qabla zawal, dibolehkan melakukan Jumaat sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Nah, mazhab Hambali membolehkan salat Jumaat dilakukan sebelum masuk zuhur. Wa awwalu waqtiha awwalu waqti salatil Aid, bahkan mazhab Hambali mengatakan awal waktu boleh melakukan salat Jumaat adalah awal waktu salat Aid. Jadi dari waktu salat Aid itu sudah boleh melakukan Jumaat. Salat Aid dimulai kapan Pak? Iaitu setelah matahari naik sepenggalah. Setelah terbit matahari, kemudian tunggu 15 menit atau di waktu isyraq kalau kita sebut hari ini, waktu syuruk. Di situ sudah boleh melakukan Jumaat dalam pandangan mazhab Hambali. Ya. Kenapa begitu? Ternyata ada hadis. Jadi jangan kira bahawa hanya betulnya, hanya sesat. Nampak? Tidak. 4 mazhab ini tidak jatuh dalam kesesatan karena mereka punya dalil. Tapi kenapa mazhab yang lain tidak pakai dalil ini? Contohnya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, bisa terjadi mazhab lain belum menemukan dalil ini. Kan dulu nggak bisa cek internet. Hanafi mazhab pertama, itu bisa jadi beliau belum sampai hadis ini kepada beliau, bisa jadi ya, ada kemungkinan-kemungkinan. Ada yang sampai ke Hanafi, tidak sampai ke Syafi'i. Ada yang sampai ke Syafi'i, tidak sampai di Maliki. Itu kemungkinan pertama. Kenapa kok, kan Rasulullah mengatakan sekali, kok bisa beda-beda? Kan begitu. Yang kedua, kemungkinan kedua, bisa jadi menurut mazhab fulan, mazhab satu, hadis ini sahih. Menurut mazhab yang lain, hadis ini dhaif, nggak bisa pakai. Itu bisa terjadi perbedaan pandangan. Contoh yang lain, kita kalau mazhab Syafi'i kan mencuci kepala, menyapu kepala, itu kan air, tidak boleh mengambil air dari bekasan mencuci. Ketika menyapu telinga, tidak boleh mengambil air dari bekasan mencuci kepala.
Jadi nggak bisa dari kepala langsung cuci telinga. Dalam qaul jadid mazhab Syafi'i itu ambil air yang baru untuk cuci telinga. Mazhab lain itu dari kepala, Malik, Hambali dari kepala itu langsung ke telinga. Di mana yang jadi masalah? Yang jadi masalah ternyata adalah menyikapi hadis tentang apakah telinga termasuk bahagian kepala atau tidak. Nah, hadis Nabi menyebutkan al-uzunani minar ra'si, dua telinga termasuk kepala. Menurut mazhab lain itu hadis yang sahih. Ternyata menurut mazhab Syafi'i itu hadis yang dhaif. Enggak mau dipakai oleh mazhab Syafi'i, dipakai oleh mazhab lain. Itu kemungkinan kedua terjadi perbedaan. Nah, jadi jangan mikir kok bisa berbeda. Kan sama-sama dapat hadis. Kan kok itu tidak. Itu perlu belajar tarikh tasyri', sejarah munculnya syariat. Jadi menurut mazhab Hambali ada dalil yang menyebutkan tidak wajib, tidak mesti Jumaat dilakukan di awal waktu zuhur atau masuk waktu zuhur, yaitu hadis dari Abdullah bin Saidan As-Sullami. Beliau mengatakan syahidtul Jum'ah ma'a Abi Bakar, aku pernah melakukan salat Jumaat bersama Abu Bakar. Fakanat khutbatuhu wa salatuhu qabla nisfin nahar, dan salatnya, khutbahnya sebelum masuk waktu pertengahan siang. Jadi maksudnya Abu Bakar pernah melakukan Jumaat sebelum masuk waktu siang, sebelum masuk waktu zuhur, di situ dilakukan khutbah, di situ salat. Summa syahidtuha ma'a Umar, juga aku pernah salat Jumaat bersama Umar, artinya di masa Umar. Fakanat salatuhu wa khutbatuhu ila an aqul intasafan nahar, dia selesai salat Jumaat, selesainya khutbah, aku masih melihat itu intasafan nahar, masih berada di tengah siang, artinya belum masuk waktu zuhur. Summa syahidtuha ma'a Utsman, aku juga pernah salat Jumaat bersama Utsman, artinya Utsman yang jadi khatib. Fakanat salatuhu wa khutbatuhu ila an aqul zalan nahar, selesainya khutbah, selesainya salat di masa Utsman, ketika aku salat bersama Utsman, aku masih menentukan bahawa itu baru zalan nahar, baru tergelincir matahari. Jadi belum masuk waktu zuhur. Fama ra'aitu ahadan aba zalika, tidak kulihat seorang sahabat pun mengingkari perbuatan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Wala unkiruhu, aku juga tidak mengingkarinya. Hadis riwayat Daruqutni, Ahmad, juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Jabir, Sa'id dan Muawiyah. Dalam Nailul Autar disebutkan hadis annahum salluha qabla zawal, semua mereka melakukan salat Jumaat itu sebelum zawal, sebelum datangnya waktu zuhur. Dan ini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, bahawa Jumaat boleh dilakukan sebelum zawal. Nah, jadi begitu ternyata urusan tentang menentukan waktu Jumaat. Masih ada dua pandangan yang selama ini kita kan cuma mengetahui Jumaat hanasah kecuali kaitan mawatilahu. Ternyata ada pandangan yang mengatakan tentang boleh Jumaat sebelum datangnya waktu zuhur. Namun yang paling aman adalah ketika sudah masuk waktu zuhur. Jadi ada satu konsep dalam kaedah fiqih disebutkan al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pandangan itu disunnahkan. Artinya kalau sudah terjadi perbedaan-perbedaan, cari yang paling aman. Mana yang paling aman? Yaitu setelah masuk waktu zuhur, itu paling aman. Maka tidak ada masalah yang mau melakukan sebelum zuhur, tapi lebih aman ketika kita memilih sesudah masuknya waktu zuhur. Nah, karena Jumaat itu kan ada sangkut paut dengan zuhur walaupun bukan pengganti zuhur. Baik, kira-kira begitu yang perlu kita sampaikan pada hari ini. Saya berhenti di sini, ada waktu sekitar 10 menit Pak sebelum datang waktu. Ya, silakan Abu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi menyebut yang usahanya tentang menghormati waktu zuhur. Perempuan kadang-kadang sedang Jumat saat masih panjangkan tilawah. Kadang tilawahnya 15 menit, 20 menit dan semaya kadang-kadang poksa 15, poksa 20, malam langsung 2. Hukum tiba untuk lebih kecil. Dia disampaikan malam, wakil disampaikan dan semua yang itu sudah 2. Jadi mohon untuk pandangan itu berdua sehingga anak itu ya, baik. Ada khatib yang khutbah terlalu panjang. Ukuran uruf panjang, ukuran adat yang kita sebut panjang, kebiasaan orang yang kita sebut panjang melewati 20 menit, itu sudah kita sebut panjang. Karena uruf kita yang bisa kita terima, uruf kebiasaan kita membelah 20 menit itu membuat kita nyaman. Di atasnya kita sudah mulai tiptun. Tiptun itu tidak ada bahasa Indonesianya. Apa bahasa Indonesianya tiptun? TikTok. Ini telah disebut oleh Nabi dalam hadis ya, tentang salatul rajul yaumal jum'ah, salatnya seseorang, iaitu dimaksudkan adalah imam di waktu hari Jumaat ya, iaitu tulus salah wa qasrul khutbah. Salatnya seseorang iaitu imam di hari Jumaat, kata Nabi, seharusnya panjangkan salat, pendekkan khutbah. Ini hadis langsung. Panjangkan salat, pendekkan khutbah. Wa tulul khutbah, lalu Nabi sambung, memanjangkan khutbah, mi'natu fiqhi al-imam. Ya, panjangnya khutbah menunjukkan kekurangan ilmu imam. Panjangnya khutbah menunjukkan imam itu tidak faham, tidak faqih ya, dia tidak berilmu. Begitu kata Nabi. Orang yang suka memanjangkan khutbah menunjukkan kurang ilmunya. Jadi tidak ada satu kitab pun yang menganjurkan memanjangkan khutbah, tidak ada. Coba bapa mulai dari kitab paling kecil ya, kitab Fardu Ain, kitab Jawa Fardu Ain, kita kecil dulu. Coba lihat dari bab Jumaat. Di situ langsung dari awal sudah ditulis Jumaat itu tidak panjang juga tidak terlalu pendek, tetapi khutbah dengan standar, maksudnya ya, kata-katanya saya sudah lupa. Itu dari kitab Fardu Ain naik ke kitab yang lebih besar, mandum ke khutbah Jumaatnya pada. Herannya ada orang yang sudah faham tapi tidak diamalkan di lapangan. Gedepa bandung kitab ke you pada. Waktu di lapangan dihamburnya 40 menit. Kita hari itu kan makmum, itu orang yang tidak bisa berbuat apa-apa di hari Jumaat. Diprotes, takut batal masuk ke dalam laga. Karena kata Nabi, barang siapa yang mengatakan ke saudaranya ansit. Jadi kalau ada orang yang bicara lalu kita katakan diam, faqat laga, kata Nabi. Yang bilang diam pun jatuh ke laga. Laga itu lalai, pahala Jumaatnya bisa hilang. Mau bilang diam ke kawan, kita takut jatuh kepada hilangnya pahala Jumaat kita. Akhirnya memberi isyarat. Kalau ke kawan sesama makmum kita nggak berani bilang, apalagi sampai ke khatib ya, kan nggak ada orang yang tunjuk khatib kaji kaim ke dia, ketereng ke dia, enggak ada. Karena kita masih punya adab. Khatib yang tidak faham, ini khatib kadang-kadang tidak punya ilmu psikologi. Dan Nabi benar ketika menyebutkan, menunjukkan tidak faqihnya imam, tidak faqihnya khatib, tidak berilmu. Salah satunya dia tidak faham Jumaat itu berada di tengah siang, bukan khutbah di malam hari yang panjang waktu. Orang akan melanjutkan kehidupannya. Maka kan Allah mengatakan, kalau sudah selesai salat, fantashiru, bertebaranlah engkau kembali. Allah minta waktu, jangan buat orang kesal sama
syariat Jumaat. Khatib tidak faham ini. Makanya benar kata Nabi, dia bukan orang berilmu yang panjang-panjang khutbahnya, kan orang berilmu. Kita kadang-kadang sampai tidak lagi ingin memperhatikan pembicaraan dia. Ini kebodohan yang kedua. Kalau panjang, orang nggak mau dengar lagi, Pak. Yang ada dalam kepala, apa cerita ni, apa yang nggak mau dengar lagi itu. Apa manfaat? Yang ada menimbulkan cacian orang. Ya. Kalau di Arab, Pak, karena mereka kesannya kasar, orang Arabnya nggak ada basa-basi kayak kita Timur. Itu langsung ditegur langsung. Saya pernah menghadiri khutbah di Mesir. Karena lama, ada juga di sana sama apa katanya, sama Pak. Ilmu itu di mana-mana, ada juga yang bodoh, ada juga yang pintar. Orang mengira asal sudah ke Mesir semuanya malim-malim, enggak. Yang Fir'aun juga. Kebetulan kami yang jadi Musanya. Contoh. Yang Fir'aun sih. Itu, Pak, ada yang berdiri dari luar masjid. Dia pakai kaca. Kaca cermin. Dia tahan matahari, ditunjuk ke muka khatib, Pak, dari luar. Betul itu, Pak. Nyan naloh dari luar masjid tunjuklah muka khatib. Sampai khatib kita kan dari makmum dah lihat cahaya matahari muka khatib begini terus begini. Pak. Itu karena terlalu lama khutbah. Saya pernah hadiri khutbah, saya khatibnya di satu masjid lebih dari 15 menit. Padahal baru lebih 15 menit. Kena edeng. Kan? Itu diketok-ketok mimbar, tok remium. Ini agak kurang ajar juga sebenarnya. Jadi kurang ajar sih tu, Pak. Baru 15 menit. Mungkin karena mereka terbiasa 15 menit lewat bacut. Nah, saya berhenti biasanya antara 15 sampai 20 menit yang kalau undang anak lupanya. 15 menit kayak tok gitu, Pak. Jadi sebenarnya tidak baik khutbah dengan terlalu panjang karena orang nggak dapat inti. Jadi langsung masuk ke inti apa yang mau dibilang. Makanya Imam Shibral Al-Malasi, salah satu murid salah satu ulama Syafi'i, mengatakan, termasuk dalam salah satu pandangan Imam Nawawi, kalau khutbahnya pendek, itu tidak perlu ulang rukun khutbah karena masih dianggap mualad. Kalau khutbah pendek. Hari ini karena khutbah panjang-panjang, maka rukun harus diulang karena hilang mualad dari yang pertama. Makanya pandangan Imam Shibral Malasi juga salah satu pandangan Imam Nawawi, hana pupu punya khutbah pendek. Maka masjid-masjid yang terbiasa khutbah pendek itu langsung masuk ke rukun kedua, hana ya ulangnya hana pupu. Karena itu bukan satu kemutlakan harus ulang rukun khutbah, tidak. Nah, ini sebenarnya tentang khatib di hari Jumaat harus punya ilmu psikologi, sekaligus harus punya ilmu mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Juga materi itu sebaiknya angkatlah materi-materi yang membuat masyarakat tersadari bertaubat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi janganlah yang tidak bermanfaat, arti tidak bermanfaat mungkin tidak ada koneksi dengan apa yang sedang terjadi di masyarakat. Kita ini kan khutbah Jumaat itu kan memperbaiki masyarakat, hari berkumpulnya masyarakat. Di saat itu perbaiki masyarakat, perbaiki akhlak. Jadi janganlah bicara tentang masalah taharah misalnya. Kita mengatakan cara berwudu begini, ini khutbah Jumaat. Cara berwudu di masyarakat, setelah itu apa yang mereka bisa perbaiki, itu juga harus difikirkan materi tentang khutbah tersebut. Kira-kira begitu, Bapak. Ada lain? Ada, Pak. Ya, silakan Pak Mur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penjelasan tadi mencampuri adanya pekerjaan untuk ibadah mungkin tidak dibenarkan. Bagaimana kalau memang ini muzaharah, seperti kita di Masjid Haram misalnya, ini memang harus nampaknya kita bisa harus kadang-kadang untuk mencampur. Bagaimana penjelasan kita supaya ini sahnya satu? Baik.
mencampur adukkan mazhab dalam satu urusan tidak dibenarkan. Tapi bagaimana kalau kondisinya darurat? Artinya contoh yang paling sering adalah ketika melakukan tawaf. Dalam mazhab Syafi'i kalau bersentuhan batal. Kalau kita ikuti mazhab Syafi'i di waktu itu, tak akan pernah selesai tawaf kita, karena pasti bersentuhan, mempok-pok. Dan bersentuhannya biasa langsung dengan kulit. Karena perempuan dalam pandangan mazhab Hanafi itu enggak wajib tutup kaki. Dalam pandangan mazhab Hanafi, perempuan itu kakinya bukan aurat. Dalam solat pun tidak wajib tutup. Coba Bapa lihat waktu umrah, orang mana yang bertelanjang kaki? Perempuan-perempuan mana yang ketika tawaf kakinya enggak tertutup, solat pun enggak tertutup? Itu rata-rata dari negara bermazhab Hanafi. Turki, Pakistan, Afghanistan, negara-negara Balkan, Pak, yang dekat-dekat daerah-daerah Balkan itu, yang Tantan itu, ya, Turkistan itu hampir semua bermazhab Hanafi. Di dalam mazhab Hanafi kaki perempuan itu bukan aurat. Dalam mazhab Syafi'i aurat. Otomatis ketika kita tawaf bertemu dengan mereka, terinjak kaki, tersentuh, karena mereka bertelanjang kaki. Kalau pakai kaos kaki enggak batal. Nah, kalau kita mengambil mazhab Syafi'i, otomatis harus wuduk kembali, ulang lagi di putaran terakhir yang batal itu, karena tawaf harus suci. Jadi ini tentu akan memudaratkan kita. Nah, bolehkah berpindah ke mazhab yang lain? Saya pernah baca salah satu fatwa yang menyebutkan begini. Sebenarnya dalam pandangan Syafi'i sendiri itu ada pandangan ulama-ulama yang menyatakan boleh mengambil hukum yang paling ringan. Saya lupa, ada ulama dari mazhab Syafi'i yang mengatakan kalau mudarat dibolehkan untuk tidak membatalkan wudu'nya karena mengikuti mudarat. Jadi dalam kitab fatwa itu disebutkan sebenarnya kita enggak berpindah mazhab pun enggak apa-apa, karena masih ada pandangan dari ulama Syafi'i yang mengatakan ketika mudarat dibolehkan untuk tidak membatalkan wudu'nya mengingat kesulitan. Sedangkan konsep hukum mudarat harus dihilangkan, ad-darar yuzal, ya, semua mudarat itu harus dihilangkan. Lalu ada satu kaedah, al-masyaqqah tajlibut taisir, semua yang kesulitan maka Allah palingkan kepada kemudahan. Jadi semua unsur mengatakan bahawa kita boleh berpindah dari kesulitan menuju kepada kemudahan. Jadi dibolehkan di saat itu untuk menjadi mengambil salah satu daripada hasil ijtihad para ulama untuk tidak membatalkan wuduk, dibolehkan. Tapi hanya di saat itu saja, ketika mudaratnya hilang kembali ke hukum asal. Oh, kalau kita enggak yakin begitu, ya dibolehkan juga untuk mengambil hasil dari mazhab yang lain. Dibolehkan. Apalagi kan itu urusannya adalah urusan tawaf yang nanti ketika kita mau salat, ya kan, habis tawaf ada salat di depan makam Ibrahim, salat di Hijr Ismail, salat di depan Multazam. Kita boleh ambilkan urusan tawaf saja. Ketika mau salat berwuduklah kembali. Nah, jadi kalau kita enggak ngambil urusan tawaf, kita mendapatkan kesulitan. Apalagi kalau tawafnya bukan di bawah, Pak. Tawafnya di atas, itu lebih sulit lagi kalau batal wudu. Karena putarannya 10 kali daripada putaran di bawah. Nah, jadi dibolehkan untuk mengambil pandangan yang berbeda selama memang hasil ijtihadnya ada. Apalagi Nabi mengatakan yang salah ijtihad kalau salah, artinya salah di hadapan Allah, kalau salah tetap berpahala satu, yang batal yang dosa tidak. Jadi tidak mengapa, Bapak. Baik, masih ada Bapak? Tidak ada, ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. InsyaAllah kita sambung kembali di pertemuan berikutnya. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, Allah kirimkan keberkahan, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali
di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.